Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita buat yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sehat semua. Puasanya tambah semangat apa tambah lemah? Tambah semangat. Mana ibu-ibu dulu saya tanya, mana lebih lemah puasa sore-sore ketimbang nggak punya duit? Mana lebih lemah gara-gara puasa ketimbang nggak punya duit? Kok di mana tempat kok sama aja? Kalau udah punya duit tempatnya lain. Oke lah. Ramadan yang agak di ujung di tengah-tengah ini udah malam ketiga berarti. Malam ke-14 ya, malam ke-14 ini Masjid Nurul Huda Maria Sentral ini masih rame gitu. Luar biasa. Di tempat lain udah mulai agak sunyi, di sini tetap rame gitu. Ya kan? Baik. Yang mau disampaikan malam Ramadan ke-14 ini, malam ke-14 ini dulu Nabi pernah bilang begini, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar, bahwa surga itu rindunya hanya sama 4 kelompok orang, 4 macam orang. Yang pertama, talil Quran. Jadi orang yang sibuk baca Quran itu, atau belajar Quran, atau menghafal Al-Quran, itu kelompok-kelompok orang yang dirindukan surga. Jadi kalau ada bapak tembok pondok tahfiz, walaupun cuma 10 orang di situ, itu kelompok mereka itu dikelompokkanlah kepada orang-orang yang mencintai Al-Quran dan senantiasa membaca Al-Quran. Nah ini orang yang dirindukan surga. Kalau kita orang yang merindukan surga. Jadi bedanya itu adalah kita surga, orang itu dirindukan surga. Pertanyaannya balik kepada diri kita. Di Ramadan ini banyak nggak kita baca Quran? Kalau banyak, udah berapa juz? Imam Syafi'i bilang pengikut mazhabnya itu diwajibkannya mengkhatamkan Al-Quran dalam setahun 2 kali. Imam Syafi'i dikhatamkan Al-Quran itu minimal 2 kali dalam setahun. Kita kalau ngaku-ngaku mazhabnya Imam Syafi'i, kalau nggak sampai kira khatam sekali pun dalam setahun, luar biasa itu. Jadi mudah-mudahan Masjid Nurul Huda ini adalah yang menghidupkan bacaan Al-Quran terkhusus di bulan Ramadan. Kemudian orang yang membaca Al-Quran, Al-Quran itu nanti menjadi penolong baginya. Al-Quran itu menjadi penolong bagi yang membacanya, bagi yang mensahabatinya. Jadi kita ini mau minta ditolong sama Al-Quran, bacalah Al-Quran. Aku tak pandai kali aku baca Al-Quran. Kita harus ajak kawan-kawan untuk saling menyimak dalam membaca Al-Quran. Terlebih di bulan Ramadan ini, di mana tempat itu berarti kan banyak orang yang tadarus. Kita hidupkan tadarus. Nggak mau 10 orang, ya 5 orang. Kita beberapa orang saja, yang penting saling menyimak. Kalau saya dulu waktu anak-anak, saya ingat sekali
Emak saya itu sudah berangkat lagi kalau bulan Ramadan jam-jam 10. Ngapain emak saya itu ke masjid jam 10? Tadarus Quran. Sampai kapan dia tadarus? Sampai zuhur. Orang itu baru siap tadarus. Pulang orang itu dari masjid zuhur kita, siap zuhur kita. Barulah sibuk orang itu memberesin rumah sama perkara-perkara yang mau dipersiapkan dalam berbuka. Begitulah emak-emak tahun 90-an. Entahlah kalau 2025 ini bagaimana mau dimakan. Ya. Oke, yang kedua, orang yang dirindukan surga itu kayak mana? Hafizul lisan. Orang yang senantiasa memelihara lisannya, lidahnya. Adanya orang bercakap, lembek kali bercakap, tapi isinya tinggi, rendah hati dia, isinya selalu. Ada cara mengucapkannya rendah, tapi isinya itu yang menyakitkan. Gimana kalau si mau dapat Arayani? Anak mana? Pak, kau pun dapat cuma 7 juta. Cara bilangnya itu Pak, rendah kali, tapi isinya menyakitkan Pak. Gak dipikirkannya ucapannya itu menyakitkan hati orang. Orang cari 2 juta aja pun berat sekarang. Aku bohong 100.000 sudah lama gak lewat di mulut mata. Iya. 7 juta kan, tapi cara membilangkannya dia agak lemah. Ya kan? Kau Kuteno, payah sekali otak kau nangkap. Lembeknya dia cara nyampaikan, tapi nyakitkan hati. Ini orang yang tidak menjaga lidah. Orang yang tidak menjaga lidah ibu, jangan harap surga rindu sama dia. Tidak akan rindu surga sama orang macam. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an. Orang yang senantiasa beri makan orang lapar. Peka hati. Kalau lapar orang itu, mau dia orang gila, mau dia non muslim, kalau lapar kasih dia makan. Kasih. Jangan ada sekat kalau memberi bantuan. Yang tak boleh itu kita membantu peribadatan mereka. Kalau membantu orang yang susah, mau tak seagama pun dengan kita, nggak ada masalah. Itu sudah dicontohkan Nabi. Ibu ingat, begitu Nabi meninggal dunia, datang Abu Bakar ke rumah Aisyah. Siapa Aisyah? Gurunya, guru Abu Bakar. Apa dibilang Abu Bakar sama Aisyah? Guru, apa yang belum ayah lakukan yang dibuat baginda Nabi? Dipikir-pikir sama Aisyah, ada satu ayah kebiasaan Nabi yang belum ayah kerjakan. Apa itu? Kalau pagi-pagi macam Nabi itu berangkat ke lorong sana semasa itu. Ngapain dia ke sana? Ngasih orang buta makan. Ngasih orang buta. Ada di lorong sana pengemis buta yang setiap pagi Nabi itu mengantar makanan dan menulanginya di sana. Oh iya, didatangi, dikerjakan sama Abu Bakar. Ini si butanya tidak Islam, Yahudi. Udah Yahudi nggak cukup Yahudi aja, Bu. Nggak cukup Yahudi aja. Apa? Suka ngejek Nabi. Udahlah Yahudi, kerjaannya aji mencaci Nabi. Tapi itulah yang Nabi kasih makan setiap hari. Tuh, multi-multian. Ada yang menerjemahkan multi-multian ini mengasih orang makan berbuka. Mengasih makan berbuka pula, memang lapar lah orangnya. Ngasih
makan berbuka.